Kembali lagi nonton ke bioskop untuk menyaksikan karya terbaru dari Thailand. Kalau di film sebelumnya, Thailand berhasil memukau penonton di Indonesia melalui kehadiran genre drama di film How to Make Millions Before Grandma Dies yang sukses meraup hampir bahkan lebih 3 juta penonton untuk penayangan di Indonesia. Bahkan sekarang pun juga masih tayang di beberapa bioskop. Bedanya kali ini genre yang hadir adalah horor bercampur romance dan komedi. Judulnya adalah Ma Ibu yang didistribusikan oleh Shen Entertainment. Kehadiran film ini sama sekali tidak gua duga sebelumnya, di mana gua sendiri pun baru tahu informasi dan cikal bakalnya untuk tayang di Indonesia ya sekitar 2 mingguan yang lalu gitu. Tapi pada akhirnya setelah gua nonton film How to Make Millions Before Grandma Dies yang sukses bikin gua terbawa secara cerita, gua pada akhirnya memutuskan untuk memiliki antusias dan rasa penasaran untuk menyaksikan film Thailand yang nantinya akan rilis lagi di Indonesia. Walaupun memang kalau gue cari tahu sutradara dan distributor dari filmnya ini berbeda dari film How to Make Millions Before Grandma Dies. Bercerita tentang seorang pria bernama Joe yang di sini berprofesi sebagai gamers. Tiba-tiba dia ini mengikuti semacam perkumpulan keluarga untuk membahas pembagian harta warisan pasca mendiang kakeknya ini meninggal. Tapi sayangnya di sini dia gak kebagian warisan dari kakeknya, tapi dia malah justru dapat warisan berupa rumah tua dari pamannya yang tiba-tiba ngasih secara cuma-cuma. Karena rumah itu dianggap sebagai rumah yang gak komersil dan susah untuk dipasarkan. Di sini Joe yang awalnya senang, dia mengunjungi rumah itu, tapi ternyata dia menyadari rumah itu adalah rumah berhantu dan dia bisa melihat hantu itu karena hantunya nggak mau pergi. Hingga akhirnya di sini Joe melakukan semacam negosiasi dengan pemilik rumah itu dan memutuskan untuk membuat sebuah usaha rumah hantu agar bisa memberi penghasilan. Disitulah film ini mulai mengembangkan ceritanya ketika nantinya si Joe ini menjalin hubungan asmara beda alam bersama penghuni rumah itu. Dimana salah satunya ada seorang cewek bernama Anong yang dia ini tewas dibunuh di rumah itu, sama seperti halnya penghuni rumah yang lainnya. Premis film ini secara motif dari ceritanya kurang lebih agak mirip seperti film agak lain. Cuma di sini yang cukup membedakan dan menjadikan film ini terasa fresh dan punya identitinya justru di porsi romansnya antara si Joe dan si hantu cewek. Sepanjang film ini juga menawarkan porsi komedi yang banyak banget dari awal sampai ke akhir. Cuma untuk gua pribadi kalau ngomongin soal komedinya ini, gua paling bisa menikmati justru di paruh pertengahan sampai ke akhir pada saat momen mulai romance antara si Joe dan si hantu cewek. Lanjut ke hal-hal yang gue gak suka di film ini, gue rasa banyak banget hal-hal yang menurut gue gak logis, absurd. Cuma karena memang film ini ternyata berusaha untuk memvalidasi hal tersebut melalui bentukan setan di sini, kemudian kebegoan dari karakter-karakter manusianya. Memang pada akhirnya nonton film ini kita perlu menurunkan ekspektasi kita untuk memperoleh plot yang spektakuler. Plot film ini terasa stagnan dari awal sampai ke akhir. Terus juga untuk tiap karakternya ini juga tidak dieksplor dengan maksimal. Gua ngerasa penyelesaian dari konfliknya ini walaupun dari pihak film ini terasa seperti ingin memberi ending yang menyentuh, bagi gua yang nonton justru malah merasa film ini tuh terasa kentang dari penyelesaiannya. Detail-detail di film ini sebagian terasa useless dan seperti berusaha buat manjangin durasi filmnya. Salah satu yang gue ingat, pas kita sebagai penonton dikasih tahu lewat scene bahwa hantu-hantu ini mereka mati dibunuh saat jam 12 malam. Scene itu gue inget ada diulang sampai 2 hingga 3 kali gitu untuk menunjukkan ke karakter utamanya bahwa mereka mati dibunuh. Awalnya gue mikir akan ada semacam misteri ataupun investigasi yang nantinya akan dipecahkan oleh si karakter utamanya ini di akhir filmnya, tapi ternyata film ini tidak berusaha menjelaskan detail-detail tersebut. Gue menyimpulkan film ini secara materi cerita punya potensi, tapi sayangnya kurang bisa mengeksplor detail-detailnya dengan lebih baik. Mungkin segitu dulu review kali ini. Kalau menurut kalian filmnya gimana, let me know. Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di review selanjutnya.